Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang berasal dari Universitas Indraprasta PGRI Jakarta Timur. Saat ini kami akan mempresentasikan sebuah proyek dari tugas pemrogram visual, yaitu pembuatan aplikasi yang terkoneksi dengan database menggunakan NetBeans. Di sini kelompok kami membuat sebuah aplikasi salon kecantikan yang bernama Harum Beauty. Kenalkan, nama saya Brivana Farendiasya Natali Sulitonga dengan NPM 202243500908. Oke, izinkan kami untuk menjelaskan apa aja sih yang ada di dalam aplikasi kami. Di sini udah tertera yaitu tampilan login untuk aplikasi Harum Beauty yang udah ada field username dan passwordnya, dan ada button loginnya. Di sini kita boleh input ya username kita. Itu username yang dipakai itu username adminnya ya. Lalu masukin passwordnya. Setelah kita udah input username dan passwordnya, kita boleh klik button loginnya. Oke, di sini sudah tampil sebuah alert message atau pop-up message yang menjelaskan tentang selamat datang, dan kita boleh klik button OK-nya. Setelah itu setelah kita melakukan login, kita akan menampilkan sebuah homepage atau landing page dari aplikasi Harum Beauty-nya. Di sini terdapat menu dari master data, menu dari transaksi dan laporan. Menu dalam master data terdapat dashboard, pasien, obat, dokter, admin, dan treatment. Selanjutnya dari transaksi ada pembiayaan, register, dan yang pada menu laporan ada laporan dan logout. Yang pertama saya akan menjelaskan apa sih yang ada di dalam menu dashboard. Kita boleh klik. Nah, di sini akan tampil 4 tab, yaitu tab admin, dokter, pasien, dan obat. Yang masing-masing tabnya itu udah tertera ada berapa yang ada di setiap tabnya. Di admin ada 7 anggota, dokter ada 5, pasien ada 2, obat ada 8. Nah, tapi tab-tab ini kita nggak bisa klik ya. Yang kita bisa klik itu cuman button kembali atau back-nya. Kita boleh klik. Setelah buttonnya kita klik, dia bakal kembali lagi ke halaman homepage-nya. Selanjutnya, kita boleh ke pasien yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Cindy.
Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dwi Melani dengan NPM 2022-800-900. Saya akan menjelaskan pada menu dokter. Di sini terdapat menu yang digunakan untuk mengolah informasi dokter yang bekerja di klinik. Form input yang tersedia meliputi ID dokter yang terisi secara otomatis, nama dokter, NIP, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, nomor telepon, alamat, harga jasa yang dikenakan. Juga terdapat tombol-tombol aksi seperti simpan, batal, ubah, hapus, dan menu pencarian. Baik, mari kita isi datanya. Sebelumnya, ID dokter akan terisi secara otomatis. Lalu kita input nama dokter. Setelah itu, kita input NIP dokter. Pilih jenis kelaminnya. Input nomor telepon dokter. Alamat dokter. Lalu input harga jasa yang dikenakan. Dan klik button simpan jika ingin menyimpan data. Lalu klik OK. Dan jika ingin menghapus data, klik data yang ingin dihapus. Klik yes. Dan jika ingin mengubah data, klik data yang ingin diubah. Klik tombol ubah. Jika ada data yang ingin diubah, tapi kita batal untuk mengubahnya, maka klik button batal. Dan jika kita ingin mencari data dokter yang ingin dicari, maka klik pada kolom pencarian, input namanya, dan akan muncul nama yang ingin kita cari. Pada tabel terdapat ID dokter, nama dokter, NIP, jenis kelamin, nomor telepon, nama, dan jasa yang dikenakan. Fitur ini membantu admin dan untuk dengan mudah memantau dan memperbarui data dokter yang aktif di klinik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada menu admin. Pada bagian ini, juga terdapat tombol-tombol yang sama seperti tadi, yaitu ID admin, nama admin, agama, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, nomor telepon, alamat admin, password admin, dan tombol-tombol aksi seperti simpan, batal, ubah, hapus, dan terdapat kolom pencarian data admin. Baik, kita akan mempraktikkan data untuk menginput data admin. Pertama, kita akan menginput nama admin, input agama admin, pilih jenis kelamin, input nomor telepon, input data alamat admin, input password admin, lalu kita klik simpan. Oke. Jika kita ingin mengubah data admin, klik data yang ingin diubah, klik bagian yang akan diubah, lalu klik tombol ubah. Maka data akan diubah secara otomatis pada tabel. Jika ada yang data ingin diubah, tapi ternyata itu kita tidak jadi untuk mengubahnya, maka akan kita klik tombol batal. Dan jika ada data yang ingin dihapus, klik data yang ingin dihapus, lalu klik tombol batal. Klik tombol hapus, maaf.
Jika kita ingin mencari data admin, lakukan pada kolom pencarian, klik nama admin, lalu nama admin akan muncul pada kolom pencarian. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Inka Nur Aulia, NPM saya 202243500930. Saya akan menjelaskan menu data treatment Harum Beauty. Menu data treatment itu ada ID treatment, nama treatment, dan harga. Nah, di sini ada bottom simpan, terus ada bottom ubah, terus ada bottom batal, dan ada bottom hapus dan pencarian. Nah, kita jika ingin menambahkan data, klik treatment nama, misalkan impus kromosom. Nah, terus dengan harga 1.500.000. Nah, habis itu kita klik bottom simpan, terus OK. Nah, dia akan nambah di data tersebut. Nah, terus habis itu kalau kita mau mencari suntik whitening, tinggal klik. Nah, di sini udah ada tertera harganya. Habis itu kalau kita mau rubah, kita klik ubah. Nah, dia akan keubah. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau hapus, kita klik dulu. Nah, habis itu kita klik bottom hapus. Nah, habis itu yes. Terus kalau kita mau nambahkan lagi, kita nama treatment yaitu suntik vitamin C. Dengan harga 100.000. Habis itu kita pencet bottom simpan. Nah, habis itu kita pencet OK. Nah, dia akan nambah di dalam data tersebut. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Akan dilanjutkan dengan rekan saya. Sebagai primary key di menu registrasi.
database dari pasien yang sudah pernah mendaftar di Harum Beauty ini. Jadi data-data pasien tersebut ada di report ini, dan report ini pun kita menggunakan Jasper ya. Terus selanjutnya untuk laporan dokter, sama seperti laporan pasien, jadi dokter-dokter yang bekerja di Harum Beauty ini database-nya masuk di menu laporan ini, jadi kita bisa tahu ada berapa dokter yang ada di Harum Beauty ini. Selanjutnya ada laporan obat. Nah, laporan obat sendiri sama seperti dua laporan sebelumnya. Di sini isinya database obat yang tersedia di klinik Harum Beauty ini. Kita klik kembali. Oke, maka kembali lagi ke homepage-nya. Sekian dari saya. Next-nya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo guys, perkenalkan saya Intan Maesa Putri dengan NPM 2022-43500-898. Di sini saya akan menjelaskan atau mendemokan menu pembayaran. Nah, seperti ini tampilan pada menu pembayaran kami. Di sini ada ID pembayaran, ada ID admin, ada nama admin, ada tanggal pembayaran, ada data pasien, ada data dokter, ada data treatment, ada data obat. Dan di sini ada button tambah, button hitung, button simpan, button batal, button cetak. Nah, ini di sini ada total harga obat dan total pembayaran. Di sini ada tabelnya untuk mengisi data-data di atas. Mari kita coba ya. Nah, ID pembayaran ini seperti yang teman saya sebelumnya jelaskan ya. Karena kami menggunakan auto number, jadi otomatis ya guys. Lanjut, kita pilih data admin, data ID adminnya. Nah, ntar nanti dia otomatis nih nama adminnya muncul. Nah, kayak gini. Lanjut lagi misal namanya AD003. Nah, seperti ini. Nah, ini mengikuti admin yang sedang bekerja atau admin yang sedang melayani pasien tersebut. Nah, ini tanggal pembayarannya. Tanggal pembayarannya itu sesuai dengan pasien tersebut melakukan transaksi seperti itu. Selanjutnya ini data pasien. Nah, data pasien ini kita nggak usah nih ketik-ketik lagi ID-nya berapa, nama pasiennya siapa, alamatnya di mana. Nah, kita tuh nggak perlu ya. Nggak perlu ya kita tuh nyari-nyari kayak gitu, nggak perlu ya kita ngetik-ngetik kayak gitu lagi. Jadi langsung aja nih kita cari pasien mana nih yang pada saat itu melakukan treatment, makanya pada pasien tersebut. Nah, selanjutnya sama untuk ID dokter juga, kita nggak usah nih perlu langsung kayak ngetikin ID dokternya siapa nih yang nanganin dia, tinggal langsung cari aja, ntar dia langsung muncul deh seperti ini. Nah, sama seperti data treatment juga. Nah, data obat pun sama seperti itu semuanya. Jadi kita tuh nggak usah capek-capek lagi tuh ngetik-ngetik dari awal ID-nya berapa, nama obatnya siapa, nama obatnya apa, harganya berapa. Jadi dia muncul sendiri. Nah, ini juga ada kuantitinya. Nah, misalkan kuantitinya nih kita masukkan 2. Nah, otomatis nih di harganya ini muncul gitu. Atau kita masukkan 3. Nah, seperti itu langsung muncul. Baru kita klik tambah. Nah, pada saat kita klik tambah, data pasien, data dokter, dan data treatment ini tidak berubah ya guys. Jadi tetap sama. Nah, yang berubah hanya data obatnya aja. Karena satu pasien bisa menerima lebih dari 1 obat. Seperti itu. Kita cari lagi serum whiteningnya, kita tambahkan kuantitinya 1 saja. Kita klik tambah. Nah,
Setelah kita klik tambah tuh langsung nih masuk nih ke tabel-tabel yang sudah tersedia di bawah seperti itu. Kita cari lagi nih nama obatnya apa, misalkan sunscreennya kita belum dapat nih sunscreennya, misalkan kuantitinya 2 untuk restock lah ya, tambah seperti itu. Nah ini itu untuk menghitung total harga obat yang sudah dibeli atau yang sudah diresepkan oleh dokter gitu. Nah ini total harga obat ini belum dengan harga treatment dan harga jasa. Jadi biar tahu nih berapa sih harga jasa dan nama harga treatmentnya ini, jadi kita klik hitung, baru tuh dia muncul tuh total pembayaran seluruhnya dari harga jasa, harga treatment, dan seluruh total obat-obatannya seperti itu. Kita klik simpan, kita klik button simpan. Nah, datanya akan berhasil disimpan seperti ini. Ada ID pembayarannya, tanggal pembayarannya, nama adminnya, nama pasiennya, nama dokternya, nama obat-obatnya, dan nama treatmentnya, ada kuantitinya, dan total pembayaran seluruhnya ya. Langsung kita bisa mencetak si laporan pembayarannya ini seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya guys. Nah, jadi ini laporan pembayarannya gitu. Nah, kita di sini menggunakan relasi antar tabel ya guys. Jadi tabel ini sama. Nah, cuman yang beda di nama obatnya dan kuantitinya saja gitu. Dan di bawahnya ini ada date, tanggal sekarang di mana tempatnya nih si Harum Beauty ini, dan tanda tangannya nanti ada gitu. Ini laporan pembayarannya udah selesai deh. Kalau udah selesai pembayarannya tinggal klik kembali gitu. Udah kembali ke homepage seperti itu. Nah, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya rekan saya. Makasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan menu terakhir yang ada di aplikasi kami ini, yaitu menu logout. Kita bisa klik langsung button logoutnya. Saat sudah klik button logout, aplikasinya akan menampilkan kembali halaman login. Jadi seperti itu ya rekan-rekan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang aplikasi salon kecantikan Harum Beauty. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.